Halo Scorpio, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk Scorpio Sun Moon Rising bulan April 2021. Selamat datang buat semuanya. Selamat datang kembali buat yang biasa udah yang sudah kenal juga dengan Katanya Tarot ya. Kita akan bagi seperti biasa. Readingan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah couple. Kalau kamu lihat di judul itu ada satu hati, itu temanya gitu ya, untuk mempermudah kalian. Jadi kalau misalnya, oh nggak seperti itu kok, ya jangan diklik gitu. Tapi kalau memang terpanggil ya biasanya mungkin ada pesan-pesan yang perlu didengar. Untuk yang single dan untuk yang couple berikutnya ya, yang sesi keduanya. Seperti selalu aku sebelum mulai ke dalam pembacaan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak, bisa berhubungan atau nyambung sama kalian, bisa juga tidak. Jadi kalau melihat situasi kondisinya memang tidak seperti apa yang kalian sedang alami, ya berarti ini bukan readingan untuk kalian. Bisa cari placement yang lain ataupun mencari tarot reader lain yang sesuai gitu ya dengan kalian. Dan jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Ini adalah deck untuk yang single, yang satu lagi adalah yang untuk yang couple-nya. Sudah saya shuffle. Mari kita langsung masuk saja ke readingan kalian bulan April 2021. Ten of Cup. Kalau yang aku lihat di sini, ya kalian tuh kalau di bulan April ini ya, bisa kalian mempunyai satu harapan ataupun satu cita-cita, ataupun ini adalah momen-momen di mana kalian memang sedang work on it gitu loh, sedang berusaha, sedang fokusnya, konsentrasinya kepada hal-hal yang memang menjadi cita-cita dan impian kalian. Dan di sini kalau yang aku lihat, kalian itu memang punya seperti kriteria gitu ya, kriteria-kriteria, terlebih lagi karena ini adalah pembacaan mengenai cinta dan asmara. Orang seperti apa sih, atau hubungan seperti apa sih, atau mungkin buat beberapa dari kalian, gue tuh pengen punya keluarga atau punya hubungan atau punya pasangan yang yang bisa memenuhi keinginan kalian di berbagai bidang gitu ya. Jadi bukan cuman masalah kenyamanan saja, tetapi juga mungkin stabilitasnya, mungkin juga udah ya pokoknya hal-hal seperti itulah yang sedang juga banyak menjadi buah pikir kalian gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kalian mungkin ada seseorang yang sedang ada di dalam pikiran kalian gitu loh. Dan mungkin ada harapan kalian akan hubungannya mungkin berlanjut gitu ya, berlanjut ke tahap yang lebih serius, kepada satu situasi atau status yang jelas. Nine of Cups, iya ini banyak berhubungan dengan impian, cita-cita, harapan. Dan aku lihat di sini ya, mungkin buat beberapa dari kalian, kalian merasa saat ini, di saat kalian sedang single gitu ya, sedang sendiri, kesempatan atau ruang gerak kalian untuk fokus kepada hal-hal ini lebih leluasa. Dan di sini kita lihat the devil card in reverse ya. Kalau ini aku melihatnya lebih kepada kalian mengklaim kebebasan kalian, posisi kalian.
diri kalian, kontrol kalian, kendali kalian di dalam hidup kalian. Dan mungkin selama sebelum-sebelumnya ada hal-hal yang memberatkan ya, yang mana ini berhubungan dengan masalah cinta gitu ya. Dan aku melihat di sini ya kalian tuh kalau ada hal yang berat gitu, atau mungkin misalnya kalian sedang dekat dengan orang, dan misalnya hubungan walaupun belum nyampe kepada hubungan, ya kan biasanya ya sebelum kita masuk ke dalam satu komitmen, ada penjajakan, PDKT, dan lain sebagainya. Dan mungkin, eee, kalau kalian bertemu atau berhubungan dengan seseorang yang ribet gitu ya, ribet dan banyak ngatur, ataupun mungkin orang yang tidak menghargai kalian gitu ya, ya kalian, nggak mau terlalu membiarkan perasaan kalian tuh terhanyut gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, rasanya tuh seperti buat beberapa yang tadi aku bilang, ada seseorang yang dekat tapi memilih untuk tidak ada status gitu loh. Mungkin merasa lebih nyaman, merasa lebih karena ada yang tidak mau diatur gitu ya, gue nggak pengen terikat dulu, gue nggak pengen diatur dulu, gue eee, masih banyak yang pengen gue gapai, masih banyak hal-hal yang pengen gue capai dulu, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu ya banyak hal lah gitu ya. Dan di sini aku lihat kalian tuh nggak mau terbeban gitu loh, terbeban akan adanya mungkin orang yang baru atau mungkin komitmen yang baru gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat lebih kepada kamu fokus kepada diri dan kepada hal-hal yang kamu ingin dapat. Karena di sini kalau yang aku lihat, dan ini keluar ya, Temperance card keluar, mungkin buat beberapa dari kalian, kalau dibilang apapun itu atau siapapun itu di masa lalu kalian yang sudah lepas dari kehidupan kalian, mungkin, eee, secara secara mungkin orangnya atau statusnya memang sudah lepas, tapi mungkin ada hal-hal yang memang belum belum sepenuhnya terlepas. Cuman kalau yang aku lihat di sini mungkin ini lebih juga kepada diri kalian sendiri. Balance kalian, keseimbangan kalian di dalam kehidupan, perasaan, pikiran gitu ya. Masih ada hal-hal yang bikin kalian goyang kadang-kadang gitu ya, yang menggoncangkan perahu kehidupan kalian gitu ya. Dan ini kalian kalau gue belum stabil, kalau gue belum benar-benar napak dan gue benar-benar udah oke gitu ya, gue masih belum ready nih, masih eee, belum mau berpikir yang terlalu jauh gitu loh, mengenai cinta dan asmara. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Tapi, ya ya kalau sekarang sih gitu loh rasanya. Kalau sekarang sih, kalau untuk teman-teman kenal-kenalnya nggak apa-apalah, gitu loh, rasanya seperti itu. Kalau menutup diri sama sekali yang aku lihat dari kartunya tidak, gitu ya. Mungkin kalian juga aktif-aktif aja dalam kehidupan sosial kalian, kalau ada orang yang mau ngobrol kalian tanggepin gitu ya. Cuman untuk karena ini masalah, percintaan gitu ya, untuk jauh ke dalam masalah misalnya mau pacaran atau mau menikah dan lain sebagainya itu kayak belum deh, gue belum belum ke situ. Bahkan untuk berkomitmen gitu ya, berkomitmen dengan orang, ini gue belum siap karena gue masih banyak hal-hal yang harus gue beresin, terlebih lagi dengan diri gue sendiri. Three of Swords. Iya, masih ada hal yang mungkin ya kadang-kadang ya yang namanya luka perasaan
tampak luarnya orangnya, sikapnya orangnya mungkin terlihatnya sudah fine-fine saja. Apalagi kalau dia punya hal-hal lain di mana dia bisa mencurahkan pikiran, waktunya, tenaganya gitu ya, sehingga mungkin dia tidak terlalu banyak terkonsumsi kepada hal-hal yang mengenai perasaan-perasaan dia. Tetapi kalau di sini aku lihat memang masih sepenuhnya completely heal gitu dari apapun di masa lalu, dari hubungan yang di masa lalu mungkin belum, mungkin kadang-kadang masih pikiran, tapi ya itu tadi aku bilang, karena banyak hal yang dikerjakan atau mungkin ada ide-ide ataupun ada rencana-rencana yang ingin dilakukan gitu ya, sehingga waktunya dia juga banyak ter eee, apa ya, tercurah ke situ gitu loh. Cuman mungkin di malam hari mau istirahat atau lagi sendiri atau lagi ngelamun itu masih masih suka membawa luka yang lama gitu loh, atau ya ini memang secara emosi hatinya masih belum sepenuhnya terpulihkan gitu ya. Begitu, ini adalah untuk Scorpio. Cuman kalau yang aku lihat di sini sih, kamu mulai mengambil kendali lagi di dalam kehidupan kamu, diri kamu, hal-hal eh, yang ibaratnya cucian kotor dari masa lalu tuh udah kamu pengen drop gitu ya. Gue udah nggak pengen dealing lagi dengan hal-hal ini. Kalau bisa gue nggak perlu lagi dealing dengan orang ini gitu ya, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan orang ini, gue mau fokus kepada diri gue. Buat beberapa dari kalian, ini yang mungkin baru selesai masalah perceraian, ya ini kalian lagi berusaha membangun gitu ya. You keep going with your own dreams gitu ya. Dengan ada atau tidak adanya mereka, ya sudah, gua harus mengklaim kembali power gue, gua harus dapetin lagi kekuatan gue. Dan mungkin buat beberapa dari kalian, ex atau mantan partner kalian sebelumnya ini mungkin banyak menghibahkan kewajiban-kewajiban itu kepada kalian, dan mungkin di sini kalian mulai berpikir gimana ya caranya supaya gue bisa apa ya mempunyai mungkin hak yang sama gitu ya, dan bukan cuman gue aja yang memikul beban ini gitu. Dan di sini aku lihat kalian mungkin yang tadinya eee, nggak begitu banyak mau bicara atau ngomong atau mengungkapkan pendapat, di sini kalian banyak berpikir gitu ya, karena pada akhirnya kalian tuh jadi ngerasa ditekan terus. Itu untuk kalian yang misalnya baru selesai, dari misalnya ada perceraian ya. Oke, ini adalah untuk Scorpio yang single, kita lanjut ke yang couple. Oke, Scorpio couple yang berpasangan. Ada apa cerita cinta untuk ini jumping card ya. The Lover card. Yang jumping adalah The Lover card ya. The Lover card itu ya ini adalah satu connection atau koneksi emosional gitu ya. Juga komitmen. Mungkin buat beberapa dari kalian baru masuk ke dalam satu komitmen ataupun apa namanya, ingin ditingkatkan gitu. Tetapi Lover card itu juga bercerita tentang adanya option. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian. Justice in reverse. Ada sesuatu yang tidak imbang di dalam hubungan kalian. Beberapa dari kalian mungkin ngerasa diperlakuin tidak adil atau adanya satu situasi yang membuat kalian kayak kok nggak fair banget, kayak kok nggak adil banget sih, kok begini banget sih. Kok kayaknya situasi ini hanya mementingkan ataupun menguntungkan satu pihak, ataupun ini adalah perilaku dari salah satu orang di dalam hubungan ini yang tidak adil
gitu ya. Jadi mungkin dia hanya memikirkan dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengan dia, tetapi tidak memikirkan pasangannya. Jadi ada sesuatu yang tidak imbang, tidak seimbang atau timpang di dalam hubungan ini, ya. Dan ini seringkali terjadi gitu ya, di mana mungkin yang satunya eh, suka ngatur-ngatur, tapi begitu diatur nggak mau gitu loh. Jadi ada mungkin di dalam hubungan ini ada aturan-aturan yang kayaknya cuma satu pihak aja nih yang harus nurutin, ataupun ada hal-hal yang harus dilakuin yang hanya satu pihak aja, yang satunya lagi tidak. Demikian juga dengan hubungan. Ya, kadang-kadang di dalam hubungan itu kan ini adalah hubungan antara dua orang gitu ya. Pasangan, ya namanya pasangan itu kan antara dua orang, antara seseorang dengan orang lain maksudnya gitu kan ya. Nah, kadang-kadang di dalam hubungan ini sering terjadi ada satu orang yang tidak memikirkan ataupun tidak berkontribusi gitu loh di dalam keberlangsungan si hubungan ini, komitmen ini, seperti tidak punya mungkin kepentingan ataupun ya hal-hal semacam itulah gitu ya. Sedangkan yang satunya mungkin selalu berusaha, selalu memberi gitu ya, selalu eh, ya menjaga, selalu berusaha mempertahankan supaya hubungan ini bisa berjalan, bisa dipertahankan, diperbaiki, dikembangkan, ditingkatkan. Sedangkan mungkin di lain pihak si pasangannya tidak seperti itu, atau mungkin malah kontribusinya adalah masalah-masalah atau hal-hal yang memberatkan gitu. Yang pastinya jalannya akan timpang gitu. Ya misalnya kalian bayangin aja kalau misalnya mobil gitu ya, eee, 2 ataupun satu lah bannya gembes gitu tapi dipaksain maju, yang pastinya akan lama-lama ada di satu titik dia nggak akan bisa jalan lagi dan akan mempengaruhi ban-ban yang lain, bahkan ke mesin dan lain sebagainya. Begitu juga kurang lebih dengan hubungan gitu loh. Misalnya ada satu masalah dibiarkan terus gitu ya, ya akan berdampak kepada hal-hal lain gitu. Yang pasti juga orang yang tadinya kuat untuk bertahan, ya lama-lama akan capek juga gitu. Ya sampai kapan capeknya ya setiap orang berbeda-beda ya. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat di sini ini menceritakan ya satu orang yang walaupun dia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam hubungan ini tidak adil baginya. Ini bisa mengenai keluarga juga ya. Kalau yang aku nggak tahu kenapa rasain mungkin juga perilaku dari salah satu pihak keluarga gitu ya. Maksudnya pihak keluarga mungkin pasangannya yang tidak memperlakukan atau tidak menganggap atau tidak menghormati atau tidak ya apalah yang membuat dia tuh kayak gue selama ini udah melakukan apa yang terbaik untuk hubungan gue, untuk dia gitu ya, dan mungkin juga untuk orang dekatnya, keluarganya, tapi gue nggak dihargai, tapi gue ya seperti mungkin rasanya ya, kalau yang aku rasain tuh kayak beberapa dari kalian mungkin ngerasa ya dia tidak dihormati atau dilecehkan, mungkin bahkan sampai seperti itu gitu ya. Padahal kalian ini sudah banyak mungkin memperhatikan banyak hal gitu ya, memberikan perhatian kalian, melakukan banyak hal gitu ya, tetapi ya ya pengen teriak rasanya. Itu rasanya tuh kayak begitu, pengen teriak rasanya, tapi kayak ya kayaknya rasanya tuh kayak diperlakukan tidak adil oleh hidup sendiri gitu. Bukan hanya dengan pasangan saja. Kita punya Page of Swords, ada The Star card in reverse, ada Three of Pentacles. Spesifik sekali. Buat beberapa dari kalian mungkin ini ada orang ketiga. Ya, ini ada orang ketiga. Buat beberapa bahkan kalian mungkin diajak untuk poligami bahkan.
gitu. Spesifik sekali, mungkin ya pastinya nggak buat semua Scorpio, tetapi kalau yang aku lihat ini ada energi pihak lain gitu loh. Pihak lain ini kan ada banyak buat beberapa, tapi kalau yang aku lihat di sini ini pihak lainnya ya orang lain gitu loh di dalam hubungan. Cuman mungkin buat beberapa ya pihak lainnya adalah pihak keluarga ataupun teman gitu ya. Banyak masalah di dalam hubungan yang juga terjadi dikarenakan interference dari pihak lain. Ada campur tangan gitu loh. 2 orang aja udah ribet gitu kan, apalagi ada orang lain. Dan pastinya ya ini yang menyebabkan si orang ini merasa sakit hati, tapi dia berusaha bagaimana walaupun gue sakit hati, tapi gue masih bisa bertahan, mempertahankan hubungan ini. Yang pastinya kan keluar lagi. Iya nih, Three of Pentacles ini udah, kalau aku di dalam pengalamanku, ini kalau udah ada kartu-kartu ini muncul, ada beberapa kartu muncul, itu sign yang kencang sekali memang ada pihak lain. Ya, ada orang yang punya option di dalam hubungan ini. Dan ya mungkin orang ini dia kayak gini loh. Orang ini tidak punya gimana ya cara ngomongnya, nggak punya sikap gitu loh. Dia tidak tahu apa yang dia mau aja dia nggak tahu kalau yang aku lihat dari kartunya gitu ya. Apa yang dia inginin, apa yang dia harapin, dia memvisualisasikan hidupnya dia di masa depan. Jadi seakan-akan ya dia melakukan itu ya melakukan saja tanpa berpikir panjang, nanti beres, nanti gampang diatur. Tapi yang dia nggak sadar bahkan mungkin adalah dia dealing dengan ada orang-orang, ada hati-hati yang juga tersakiti gitu loh di sini, yang menderita gitu loh. Cuman mungkin orangnya tidak terlalu pikir panjang. Di sini kalau yang aku lihat dia pun sebenarnya nggak tahu dia maunya apa, perasaannya dia, hatinya dia, makanya dia nggak bisa milih. Dia nggak bisa milih. Dan mungkin di saat dia nggak bisa milih, dia memilih untuk diam saja. Nah, di saat dia ngomong, ya dia mungkin orangnya juga orang yang tidak terlalu peduli dengan perasaan orang ya. Apa yang pengen gua pengen gua lakuin, apa yang pengen gua omong aja tanpa berpikir panjang ini efeknya apa buat pasangan ya, buat orang lain gitu ya. Dan ya mungkin kamu melihat sikap dan perilakunya dia ya membuat kamu sendiri tidak nyaman. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin apa yang dilakukan membuat kamu sendiri jadi insecure gitu ya sama diri kamu, sama ya banyak hal gitu loh. Ya kan kadang-kadang ya tanpa kita sadari hal-hal yang seperti itu di saat orang mencampakkan ataupun apa ya, mengkhianati dan lain sebagainya, itu membuat aduh gue tuh salah apa, gue kurang apa, gue nggak punya apa, dan akhirnya ngelihatnya malah apa ya, yang dipikir adalah kelemahan, kekurangan gitu loh. Padahal ya setiap orang punya kelemahan dan kelebihan gitu loh. Cuman kadang-kadang perilaku seperti ini berdampak gitu loh ke psikis seseorang, membuat dianya sendiri jadi banyak menyalahkan diri. Dan ini ya kalau yang aku lihat dari hal-hal ini, karena yang sebelumnya mungkin sempat tidak bicara ya. Mungkin sempat dirahasiakan, ditutupi dan lain sebagainya, cuman pada akhirnya ya terbongkar ataupun dia akhirnya membuka apa yang terjadi gitu ya. Ada sesuatu yang aku rasakan, sesuatu rahasia yang terungkap juga gitu. Dan ini menyebabkan ya ketidakharmonisan gitu loh, merusak fondasi-fondasi dasar-dasar di dalam hubungan ini.
Nine of Cups, Knight of Swords, Ace of Pentacles. Di sini sih kalau yang aku lihat, kamu mungkin masih melihat adanya satu chance, adanya satu jalan untuk hubungan ini bisa diperbaiki. Mungkin kamu melihat gitu ya. Walaupun di sisi lain ada rasa-rasa khawatir, ada rasa-rasa kayak nggak yakin gitu loh, nggak yakin melihat kayaknya ini udah hubungan ini mungkin udah goyang banget gitu ya. Kalau apa ya, digambarkan gitu, kalau yang aku lihat tuh udah goyang banget. Mungkin hal sedikit bisa bikin kalian ribut, hal sedikit bisa bikin runyam gitu loh, yang tadinya mungkin bisa diomongin gitu ya, bisa dikomunikasiin, bisa dikompromiin. Ini sekarang kalau yang kamu lihat mungkin hal-hal ini tuh mulai, aduh gue nggak tahu nih, ini bakal gimana. Tapi kalau yang aku lihat di sini, eh, kamu punya banyak cita-cita harapan mungkin dengan orang ini, dan kamu pengen untuk mengejar hal tersebut. Dan kalau yang aku lihat di sini, kamu masih melihat adanya jalan gitu loh, masih melihat adanya jalan. Mungkin yang tadinya dia tidak mau bicara gitu ya, tidak mau terbuka, tidak mau bicara. Di sini kalau yang aku lihat, ya banyak hal yang tidak kamu rasakan nggak fair buat kamu, tetapi kamu melihat mungkin dia sudah mulai mau mendengar gitu loh, mulai mau mendengar, mulai mau komunikasi dengan kamu di sini. Walaupun ya ujung-ujungnya ya sering jadi selek gitu. Namanya menggabungkan dua kepala yang gak gampang ya. Oke, kita punya Eight of Cup ya. Ya, ada yang pengen walking away gitu loh. Rasanya pengen walking away. Dan bahkan mungkin sempat menarik diri. Kalau aku melihat di sini, ya sempat tidak bicara. Dan mungkin pas lagi begitu, ya sempat kayak, udah nggak ada harapan nih gitu loh. Cuman akhirnya di sini ada yang gue pengen usaha, coba kasih kesempatan lagi, coba kasih lagi lah waktu untuk kita bisa memperbaiki. Iya, kamu ini kalau yang aku lihat, berusaha mendistract diri kamu atau pikiran kamu dari hal ini, berusaha gitu ya. Ya ini kembali lagi kepada impian kamu berusaha menaruh perhatian kamu tuh di tempat lain. Tapi kamu tahu ada rasa gitu loh, ya yang disebabkan oleh hubungan ini pastinya gitu ya. Ada sesuatu kayak rasanya tuh kayak bahaya mengancam gitu loh, bahaya mengancam hubungan gua ini. Walaupun kalian berusaha untuk berpikir positif, melihat hal-hal yang seneng-seneng aja gitu ya. The Wheel, King of Cup, Page of Cup. Tapi bisa jadi kalian nih berhubungan dengan orang yang memang suka berubah-berubah ya orangnya. Mungkin sebelumnya dia sempat menjauh dari kamu, dari kamu, kayaknya nggak peduli sama kamu, atau bahkan mungkin berpaling ke orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat sih, energi kamu di dia itu kencang gitu. Energi kamu di dia tuh kencang. Dan mungkin hubungan kalian dengan mereka ya sudah lumayan cukup lama gitu ya. Sudah matang lah kalau dibilang. Sehingga ya dia berat gitu loh. Dia berat karena gini, kalau yang aku rasain di sini energinya, makanya dia itu
berubah-berubah gitu ya. Dia masih ingin gitu loh, ingin bersama dengan kamu. Tapi excitement-nya waktu seseorang yang namanya jatuh cinta ya. Bukannya gua mendukung, bukannya gua mensponsori, tapi apa ya? Gemerlap, bukan gemerlap, apa sih? Percikan-percikan orang waktu fall in love gitu. Mungkin di satu sisi gue udah sayang sama orang ini, tetapi mungkin udah sampai titik jenuh, bisa jadi. Makanya di saat ada seseorang datang, bikin apa ya, dia tertarik, jatuh cinta dengan hal yang baru. Dan itu mungkin hanya euforia sebentar aja gitu. Kalau dia sudah mulai berpikir panjang dan dia tahu dia bakal kehilangan ini lah gitu ya, pasangannya. Karena yang aku lihat di sini mungkin di saat kamu tahu, oh ada orang lain, oh dia punya seseorang atau dia punya option, mungkin kamu ya sudah, gue udah banyak ngasih eh, segala sesuatunya sama lo dan di hubungan ini, ya udah gue walking away. Dan mungkin buat kamu walaupun gue punya banyak harapan, ya kalau memang lo nggak bisa milih ya gue aja yang caw gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Cuman saat mereka mungkin menyadari bahwa wah gue bakal kehilangan ini orang, berubah lagi dianya nih, berubah lagi dan dia mungkin ya bakal minta kesempatan dan lain sebagainya. Cuma kalau yang aku lihat kamu masih melihat ini kayaknya masih ada yang ada jalan gitu loh di pikiran kamu. Ya aku lihat rasanya seperti kayaknya kalau misalnya dia benar-benar ya mungkin kamu kasih kesempatan terakhir gitu ya sama orang ini, begitu. Oke, ya cuman ini ya masih Two of Pentacles, masih kamu sendiri masih 50-50 gitu loh, masih 50% 50%. Walaupun gue lihat ada kesempatan itu, tapi dilihat dari orang yang gue dealing pada saat ini, orang yang gampang berubah, ya kamunya juga gue nggak tahu nih depannya gimana gitu. Oke, kita lihat sekarang energi yang kencang, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu ya. Ada Aquarius, ada Libra, ada Pisces, Capricorn, Taurus, Cancer, Gemini. Ya, itu yang aku lihat. Aries, Leo. Ya, itu yang aku lihat kencang energinya. Mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.